Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayah. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallahul azim. Yang terhormat kepada segenap pengurus Masjid Hidayatullah Lorong Produksim Kelurahan Duku, yang terhormat kepada para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, dan yang kami muliakan, kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian, para pejuang subuh yang insya Allah kita semua akan dimuliakan Allah. Terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena di subuh hari ini alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini. Insyaallah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, setiap langkah kaki kita di subuh hari ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat teriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua akan menjadi pengikut sunnahnya yang setia hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, pada kesempatan subuh hari ini saya akan menyampaikan ceramah agama bertemakan tentang nuzulul Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu keistimewaan daripada bulan suci Ramadan yaitu bulan ini mendapatkan julukan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi bulan ini bulan yang mulia, ya, karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana kami menurunkan Al-Quran, kata Allah. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, keterangan-keterangan berupa petunjuk dan juga sebagai Al-Furqan atau pembeda. Jadi nama lain Al-Quran ini Bapak Ibu ialah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah,
Jadi Allah Ta'ala memberikan kemuliaan di bulan suci Ramadan ini, yaitu Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Adapun tahapan proses penurunan Al-Quran, kalau kita kaji, ya, yang pertama Al-Quran itu Bapak Ibu Allah turunkan ke Lauhul Mahfuz, ya. Jadi Al-Quran itu yang pertama sekali diturunkan Allah ke Lauhul Mahfuz. Kapan waktunya? Nah, ini hanya Allah Ta'ala yang tahu. Jadi tahapan pertama Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Waktunya hanya Allah yang tahu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, Al-Quran dari Lauhul Mahfuz tadi diturunkan Allah ke sama'id dunia, ke langit dunia, ya. Kapan terjadinya penurunan dari Lauhul Mahfuz ke sama'id dunia, ke langit dunia? Nah, ini menurut Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quran Al-Azim, bahwasanya proses turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke sama'id dunia ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Apa dalilnya Bapak Ibu? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatil qadar, ya. Sesungguhnya kata Allah, inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya, ya. Maksudnya menurunkan Al-Quran fi lailatil qadar, pada malam Lailatul Qadar atau pada malam kemuliaan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke sama'id dunia ini terjadi sekaligus, langsung, ya, atau dalam bahasa Arabnya jumlatan wahidah. Jadi turunnya sekaligus Bapak Ibu Al-Quran ini, yang dari Lauhul Mahfuz ke sama'id dunia. Nah, turunnya Al-Quran ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana Al-Quran yang kita baca sekarang, diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi kalau ada orang bertanya, ngapo Al-Quran itu pertama sekali itu Al-Fatihah, jawabnya tadi, karena waktu Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke sama'id dunia, ke langit-langit dunia. Nah, Quran itu berbentuk seperti Quran yang kita baca sekarang. Dimulai dari Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan karena Al-Fatihah artinya pembuka, bukan. Tapi karena memang seperti itu proses penurunannya. Dari Lauhul Mahfuz ke sama'id dunia, sekaligus, jumlatan wahidah. Ini kata Imam Ibnu Katsir, diturunkan Allah pada malam Lailatul Qadar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, Al-Quran ini diturunkan Allah dari sama'id dunia ke langit-langit dunia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril, ya. Nah, kapan pertama sekali mulainya? Nah, ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan Al-Quran turun dari langit ke dunia ini, sama'id dunia ke Nabi Muhammad, itu ada yang mengatakan tanggal 24 Ramadan. Ada juga pendapat yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Ada juga yang berpendapat tanggal-tanggal yang lain. Tapi Bapak Ibu, lazimnya di negeri kita Indonesia ini, nuzulul Quran itu diperingati pada tanggal 17 Ramadan, malam 17 Ramadan, ya. Nah, jadi turunnya Al-Quran dari sama'id dunia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadinya berangsur-angsur, najman-najman. Diawali dengan surah Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai 5. Dan ditutup, ya, menurut ulama, ini ada juga selisih pendapat, ya. Tapi menurut ulama jumhur mayoritas mengatakan penutup Al-Quran itu yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Nah, penutup, ya.
Nah, ini berangsur-angsur. Selama berapa lama Bapak Ibu? Di dalam kitab Kasyifatus Saja dijelaskan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, jadi itu tadi proses penurunannya. Jadi pertama sekali Al-Quran itu Allah turunkan ke Lauhul Mahfuz. Setelah dari Lauhul Mahfuz, ini waktunya hanya Allah yang tahu Bapak Ibu. Dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id dunia, ke langit dunia, itu pada malam Lailatul Qadar. Lalu dari Sama'id dunia kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur tadi. Ini menurut ulama awal pertama kali turun, ya, itu pada malam 24 Ramadan, atau yang kita jelaskan tadi, ya, pada malam 17 Ramadan. Nah, itu pendapat yang banyak dipakai, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, masalah Quran ini kita harus pahami dulu bahwa Al-Quran ini pedoman, ya, pedoman hidup kita sebagai seorang muslim. Kalau kita membeli perangkat elektronik Bapak Ibu, otomatis kita akan mendapatkan buku pedoman, panduan. Nah, begitupun kita Bapak Ibu, pedoman kita, ya, penunjuk arah kita, penunjuk jalan kita yaitu Al-Quran. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim jangan sampai Al-Quran ini dilupakan. Sedih terkadang Bapak Ibu, kita melihat kenyataan sekarang banyak orang Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan terkadang banyak umat Islam yang di rumahnya tidak punya Al-Quran, ya. Padahal Bapak Ibu luar biasa, begitu luas keilmuan-keilmuan yang terkandung di dalam Al-Quran, ya. Nah, jadi kita nih Bapak Ibu, kalau masalah dunia hebat-hebat. Ada yang jadi direktur, ada yang jadi manajer, ada yang jadi bos, ada yang jadi kepala sekolah, ya, kepala ini, kepala itu. Luar biasa urusan dunia. Tapi terkadang masalah Quran, kita nih wong awam kalau, ya, tidak baca apa-apa masalah Quran. Nah, ini yang kita sedihkan. Jadi Bapak Ibu, urusan dunia kita luar biasa, tapi terkadang masalah Quran, nah kita nih wong awam, tidak tahu apa-apa. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, paling tidak kita sebagai muslim, ya, mari sama-sama kita belajar Quran. Paling tidak Bapak Ibu, minimal kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, benar, bagus bacaan, itu minimal, ya. Jangan sampai Bapak Ibu kita sukses urusan dunia, training kemana-mana Bapak Ibu, ke luar negeri kita training, ya, belajar kemana-mana, tapi masalah Al-Quran enggan kita belajar. Diadakan majelis taklim tentang Quran, kita enggan belajar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melalui kesempatan ini saya mengingatkan, ya, perkataan seorang ulama, Kiai Arwani Amin dari Pondok Yanbu'ul Quran Kudus, Jawa Tengah, ya. Nah, Kiai Arwani Amin ini ahli Quran, luar biasa, ngarang kitab loh tentang Quran. Nah, kata beliau Bapak Ibu, Kiai Arwani Amin, beliau mengatakan kalau kita ingin sukses di bidang Quran, maka kita tanamkan 3 hal. Kalau ketiga hal ini sudah tertanam di dalam diri kita, tertancap dengan kuat di dalam diri kita, insya Allah kita akan sukses dalam bidang Quran. Yakin Bapak Ibu? Apa ketiga hal ini? Yang pertama, kata Kiai Arwani Amin Kudus, kalau kita ingin sukses di bidang Al-Quran, jangan terlalu memandang siapa gurunya. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau di masjid kita, di kantor kita, ataupun dimanapun ada pengajian Quran, nah kita ikut dulu. Tak usah banyak bertanya tentang gurunya. Apalagi terkadang banyak di antara kita ini yang meremehkan guru ngaji, ya. Na'udzubillah Bapak Ibu, kita punya pangkat jabatan yang tinggi,
Melihat guru ngaji kita remehkan. Ya. Merasa lebih hebat kita dari guru ngaji tersebut. Na'udzubillah ya. Padahal Bapak Ibu dalilnya Nabi Muhammad SAW beliau belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril. Saya tanya Bapak Ibu, mulia mana Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril? Jelas ya, mulia Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak banyak ngeluh, belajar dia. Ya, tidak merasa dirinya lebih hebat dari malaikat Jibril gurunya. Nah kita ini tidak, terkadang kita punya pangkat dan jabatan, kita meremehkan, merendahkan guru ngaji. Na'udzubillah ya. Nah, jadi tidak usahlah kita nemen nih Bapak Ibu. Kadang terlalu milih. Ada pengajian di masjid, kadang nanyo luar biasa pertanyaannya. Ustadz itu murid siapa? Ya, gurunya siapa? Pernah melo MTQ apa tidak? Pernah menang apa tidak? Ya, ada sanad apa tidak? Nah banyak pertanyaan gitu terkadang. Kadang yang payah ini nanyo baik, belajar tidak? Ya. Kadang juga Bapak Ibu banyak wong ini masalah Quran pengen baik belajar. Kalau ketemu kita pengen ya aku belajar ngaji, belajar Quran. Pas diajak nak galak. Ya. Kepengenan. Cuman ada rasa pengen baik. Ya. Nah, jadi yang diperlukan ngaji ini Bapak Ibu aksi. Ya, perlu aksi, bukan cuman keinginan. Aku pengen yang ngaji, pengen yang belajar. Tindakannya mana? Ya. Jadi harus ada tindakan, belajar. Apalagi kalau nak sempurna, nak belajar Bapak Ibu. Ya, belajar betul-betul. Nanti kita jelaskan ya. Nah, untuk itulah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kata Kiai Arwani Amin, yang pertama kalau kita ingin sukses di bidang Al-Quran, jangan terlalu memandang siapa gurunya. Tidak usah banyak pertanyaan, apalagi meremehkan. Ya, na'udzubillah semua. Na'udzubillah min dalik. Ingatlah Bapak Ibu, dalam diri guru ngaji itu insya Allah ada keberkahan masing-masing. Ya, ada keberkahan. Jadi jangan sampai kita meremehkan guru ngaji. Khawatir kaki anak keturunan kita tidak bisa baca Quran ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dalik. Jadi itu yang pertama. Jangan kita terlalu memandang siapa gurunya. Seperti Nabi Muhammad, beliau belajar Quran dengan malaikat Jibril, yang kalau secara kedudukan Nabi Muhammad itu lebih mulia dari malaikat Jibril. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ma'asyiral hadirin, kata Kiai Arwani Amin Kudus, kalau kita ingin sukses di bidang Quran, jangan pernah malu dengan umur. Jadi Bapak Ibu, saya memberikan nasihat, berapapun umur kita sekarang, walaupun 40, 50, 60 tahun, tetap kita harus belajar Quran. Apalagi kalau memang kita tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena nanti di akhirat kita akan ditanya oleh Allah, duhai fulan, duhai fulanah, kenapa kau tak bisa baca Quran? Jawab apa kita Bapak Ibu? Paling jawaban kita, ya Allah aku sibuk. Apa kesibukan kita? Paling buka HP. Sehari 3 jam kita buka HP Bapak Ibu, 4 jam bahkan 5 jam. Menurut survei, negara kita Indonesia ini salah satu negara yang paling lama durasi penggunaan HP di dunia. Paling lama buka HP ya. Sehari 3 jam, 4 jam, 5 jam. Belajar Quran di masjid Bapak Ibu seminggu sekali, paling 2 jam, paling anget, ndak galak. Ya, padahal kita belum bisa baca Quran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dalik. Jadi Bapak Ibu, kita nanti ditanya oleh Allah. Untuk itu jangan pernah kita malu dengan umur. Belajar. Apa dalilnya? Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau belajar Quran dengan malaikat Jibril. Berapa umur Nabi Bapak Ibu? Mulai belajar 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu belajar Quran bukan umur anak-anak, bukan remaja, tapi umur Nabi 40 tahun. Umur yang sudah dewasa, ya. Nah, jadi kita jangan kalah dengan Nabi Muhammad. Terus belajar, berapapun umur kita. Jangan juga menghakimi diri kita. Kadang ada wong nih Bapak Ibu, aku nih Ustadz tak pacak lagi ngaji dengan bagus. Umur aku lah 40 tahun. Kata siapa tak pacak? Ya. Banyak Bapak Ibu kita perhatikan orang di luar Islam. Dari kecil tak kenal Quran, tak pernah belajar Quran, masuk Islam.
umur 40 masuk Islam. Belajar dengan giat, sungguh, tekun-tekun. Ya, kadang seminggu 3 kali belajar, pacak juga baca Quran. Nah, kita yang dari kecil ini terkadang alangkah sedihnya kita Bapak Ibu kalau kita sampai sekarang belum lancar baca Quran. Jadi saya ingatkan kepada kita semua, jangan pernah malu dengan umur. Contoh Nabi Muhammad, beliau mulai belajar Quran umur 40 tahun. Berapapun umur kita belajar. Kalau tidak bisa datangkan guru ke rumah, cari banyak tempat belajar Quran ya. Insya Allah ada di masjid, di musola, dimanapun. Yang penting niat, kemauan ya. Kalau sudah ada niat, kemauan, insya Allah kita akan bisa bagus dalam membaca Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu yang kedua. Jadi jangan kita malu dengan umur. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kata Kiai Arwani Amin Kudus, kiat sukses belajar Quran yaitu memerlukan waktu yang lama. Jadi ngaji ini Bapak Ibu dak pacak cepet ya. Jangan percaya kalau ada orang ngomong aku bisa ngajar ke Quran, seminar Quran dari nol, sehari bisa baca Quran. Mustahil Pak ya. Dak mungkin lah dari nol bisa baca Quran lancar, waktunya sehari ya, alangkah hebatnya. Jadi Bapak Ibu belajar Quran ini perlu waktu yang lama. Bukan hanya berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun lamanya. Lama. Ya. Apalagi kalau nak bagusnya. Makharijul huruf, sifatul huruf, ya, sifat-sifat huruf. Makharijul huruf tadi tempat keluarnya huruf. Sifat huruf itu sifatnya, cak mana sifat hurufnya. Lalu ilmu tajwidnya. Ya. Nak memahami ilmu tajwid sampai ngelotok lama Pak. Apalagi nak didalami lagi qiraatnya ya. Qiraat 7 misalnya sab'ah. Kita pelajarinya ngelotok. Wah, lama ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita sekarang baru belajar Quran setahun 2 tahun, jangan merasa lama. Aku nih lah setahun belajar Quran, lah 2 tahun, belum lama. Ya. Masih dengat itu setahun 2 tahun. Apa dalilnya Bapak Ibu? Nabi Muhammad SAW beliau belajar Quran dengan malaikat Jibril. Kita jelaskan tadi dalam kitab Kasyifatus Saja selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lama tak? Lama. Nabi Muhammad Bapak Ibu belajar Quran 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, kita berapa lama belajar Quran? Ya, berapa lama? Nah, jadi dalami lagi Bapak Ibu. Masalah Quran ini harus kita betul-betul ya, kita dalami sampailah kalau pacak kita kuasai. Jangan cuman kita menguasai urusan dunia seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, yang lemaknya Bapak Ibu, sekarang ini sudah banyak sekali metode-metode dalam belajar Quran. Ana pernah melok seminar Bapak Ibu penelitian, dikatakan bahwasanya sekarang ini sudah ada lebih dari 100 metode dalam baca Quran. Kalau kita di Palembang ini yang paling ngetop metode Iqra. Iqra itu metode itu Pak dalam membaca Al-Quran. Salah satu metode. Banyak metode lain. Di Kudus tuh metode Yanbu'a, ya. Ada metode Maisuro, ada metode Ummi, ada metode Qiraati, ada metode Tilawati. Ya, dan metode-metode lain banyak sekarang berkembang, lebih dari 100 metode. Nah, kalau zaman dulu, zaman yai kita dulu, kakek nenek kita, metode apa yang dipakai di Palembang nih? Namanya metode Baghdadiyah, Qaidah Baghdadiyah atau turutan. Nah, turutan ini kalau di Indonesia termasuk di Palembang ini sudah mulai ditinggal ke wong. Kan kalau wong zaman dulu ngaji itu Bapak Ibu alif di atas A, ya, alif di depan U, alif di bawah I. Nah, itu ya cara ngajinya. Nah, sekarang inilah sudah metode Iqra kalau. Nah, metode Iqra ini Bapak Ibu, kalau kita tes dengan anak-anak kita, terkadang dia tidak tahu nama mentah suatu huruf. Dia tidak tahu nama huruf itu huruf jim, nama aslinya. Dia tidak tahu bahwa huruf itu nama aslinya huruf kaf.
Nama aslinya huruf alif. Budak sekarang ini tidak tahu. Taunya a i u, kakiku misalnya ya. Zazizu. Tidak tahu nama aslinya huruf zai. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin, tiap-tiap metode itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan kita banggakan metode kita. Ada terkadang sekarang ini persaingan metode. Ustadz ini pakai metode ini, nganggep metode dia paling benar, paling bagus. Yang lain salah galau. Ada yang pakai metode ini jelek-jelekkan metode lain. Nah, banyak sekarang nih persaingan metode. Jadi Bapak Ibu bijaksana gitu. Metode ini bagus galau. Ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing, ya. Nah, yang penting kita Bapak Ibu belajar. Makin banyak metode yang kita pelajari, insya Allah makin bagus. Apalagi yang ketat, ya, ada metode ini yang ketat, memang belajarnya, ya, ada sanatnya, pertaliannya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekarang banyak metode kita belajar, kita pelajari. Insya Allah kekurangan kita bisa kita temui dalam metode-metode yang lain, yang selama ini tidak kita tahu rupanya. Oh, di sini, nah itu ya. Jadi jangan saling jelekkan. Sekarang ini mulai banyak Bapak Ibu saling jelekkan, saling menganggap metodenya paling unggul. Naudzubillah, ya. Ngaji itu bukan cah itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak usahlah bersaing segala macam, itu tidak sehat, ya. Nah, jadi ma'asyarah hadirin rahimakumullah, belajar Quran saya ulangi lagi perlu waktu yang lama. Tidak pacak cepat, ya. Tidak pacak singkat. Nah, jadi waktunya lama, bergoyor, ya. Itu kalau ada pengajian di masjid, di musola, dimanapun, nah kita belajar, kita ikuti. Kadangan Bapak Ibu kita nih, kalau ngaji dewe perasaan kita bener galau, ya sempurna bacaan kita menurut kita. Nah, rupanya pas disetorkan dengan ahlinya, dengan ustadznya Bapak Ibu, nah mulai ketahuan, oh salah bacaan aku nih, ya seharusnya cak ini. Nah, jadi ada kekeliruan. Nah, untuk itu Bapak Ibu jangan sampai kita tadi tidak belajar, terus belajar. Insya Allah dengan kita belajar, kita bisa memperbaiki kesalahan ataupun kekeliruan kita. Ingat Bapak Ibu, walaupun mungkin dulu kita masih kecil, kita pernah khotam Quran, bagus bacaan kita menurut ustadz kita, jangan sampai sekarang tidak belajar, terus belajar, ya. Kadangan kita nih Bapak Ibu masih kecil dulu belajar Quran, sudah khotam Quran, wisuda sudah selesai. Budak sekarang ya, melok ngaji TPA, wisuda selesai habis. Cukup di situ wong tuanya. Padahal tidak jauh, ya. Luar biasa luas ilmu Quran ini. Nah, kita jangan sampai saya itu Bapak Ibu. Menurut kita sudah selesai, sudah wisuda masih kecil dulu Bapak Ibu, ya. Jangan kita haus akan ilmu, belajar terus. Tingkatkan terus. Ya, ini nasihat untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Terus belajar. Insya Allah dengan kita belajar Bapak Ibu konsisten, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pemahaman terhadap Al-Qur'an. Baru kayak kita tingkatkan lagi, ya, belajar yang lain, belajar ilmu alatnya, ya, untuk bisa mentadabburi Al-Qur'an, ya. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, mari sama-sama di bulan suci ini kita memperbanyak tadarus Al-Qur'an, baca Quran. Karena kata Nabi, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Maka sungguhnya dia nanti akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabat Quran? Itulah salah satunya orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama di bulan yang suci, di bulan yang agung ini kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Jangan sampai dalam keseharian kita lengah, ya. Kita tinggalkan Al-Qur'an, naudzubillah, ya. Jadi ada Al-Qur'an di rumah kita baca Bapak Ibu. Bukan cuma jadi pajangan, ya. Bahkan ada terkadang naudzubillah min dzalik, nenek-nenek menjadikan Quran tempat nyimpen duit, ya. Ditanya nenek ini, "Nek, ngapo nyimpen duit dalam Quran?" Katanya, "Oi cung, inilah tempat paling aman. Kalau aku nyimpen duit di bawah bantal, di bawah ranjang ketahuan, ya, di mbek wong,
Di Quran, dalam Quran siapa nak malingnya? Kata Nyai tadi, tak boleh Pak nyimpen duit dalam Quran ya. Quran ini bukan tempat nyimpen duit. Bukan cuman pajangan ya. Apa gawe di rumah banyak Quran cuman dipajang? Ya, Quran bagus-bagus besar-besar dipajang be dalam lemari. Ya. Dibaca. Masih mending kita membaca Qurannya jelek rusak daripada Quran bagus cuman pajangan be hiasan sampailah berdebu Quran tersebut. Naudzubillah. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mari ya kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan yang mulia ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, diberikan keturunan anak-anak zuriat yang cinta kepada Al-Quran, dan juga harapan kita semoga di akhirat nanti kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian sedikit nasihat kita pada kesempatan subuh hari ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, yang khilaf, namanya manusia Bapak Ibu tak luput dari kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.